Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci Safitri Hasibuan. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari ya, tentunya kita sering sekali mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, kemudian perampokan, penculikan, yang mana seringkali disertai dengan pembunuhan, ya, seringkali disertai dengan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian kita juga pernah barangkali melihat seseorang, contohnya pembantu rumah tangga yang kemudian dicaci maki oleh majikan, atau kita melihat anak di sesama teman dihujat gitu ya, karena melakukan kesalahan, melakukan keteledoran. Seorang siswa yang kemudian dibully oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa yang tadi saya sebutkan adalah peristiwa pelanggaran HAM. Ya, setiap manusia itu pasti punya hak asasi kan. Tapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Artinya tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Tapi dalam kenyataannya kita sebagai manusia suka lupa diri kan. Kita suka lupa bahwa di sekitar kita terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bahas apa-apa saja kasus pelanggaran HAM, ya. Yang mana perlu dipahami, jika seseorang dengan kesadaran hak asasi manusia yang tinggi akan mampu menghormati, akan mampu menghargai dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM dapat terhindari gitu ya. Tapi nyatanya pelanggaran HAM ini disebabkan oleh banyak faktor. Nggak banyak sih, ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, penyebab pelanggaran HAM yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari yang pertama sikap egois dari manusianya. Yang kedua, tingkat kesadaran terhadap HAM itu rendah. Kemudian sikap tidak toleran. Oke, baik, kita jelaskan satu persatu ya. Yang mana sikap egois yang terlalu tinggi ini atau mementingkan diri sendiri, ini seringkali menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya kan. Haknya dituntut namun kewajiban nggak dilaksanakan. Sikap egois ini ya akan biasanya menghalalkan segala cara agar supaya haknya itu dapat dipenuhi meskipun caranya itu dapat melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesadaran HAM yang rendah. Gitu ya. Tingkat kesadaran ini biasanya akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM itu berbuat seenaknya gitu ya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun punya hak yang sama atau kedudukan yang sama, atau orang lain pun punya hak yang mesti kita hormati. Sikap tidak mau tingkat kesadaran yang rendah ini atau sikap tidak mau tahu yang tadi kita sebutkan ini berakibat nantinya muncul perilaku atau tindakan yang menyimpang terhadap hak asasi manusia. Begitu. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini biasanya menyebabkan munculnya tidak saling menghargai. Kita
tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Jadi ya, namanya juga sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini nantinya akan mendorong orang untuk melakukan yang namanya diskriminasi kepada orang lain. Nah, itu yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu maksudnya adalah penyebab pelanggaran yang datangnya dari dalam diri manusianya. Baik, yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama adalah ketidaktegasan penegak hukum, gitu ya. Ketidaktegasan penegak hukum di sini ya, di mana aparat penegak hukum itu tidak bertindak tegas, gitu. Tidak bertindak tegas. Tidak bertindak tegas artinya di sini adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, gitu ya. Kemudian para pelaku pelanggaran HAM di sini tidak merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang pantas, atau mereka menerima sanksi yang begitu ringan sehingga efek jera yang diberikan itu tidak kelihatan. Oleh karena itu, ya, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang di sini maksudnya ya, dapat dikategorikan juga sebagai tindakan pelanggaran HAM, gitu ya. Kemudian nomor berikutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tentu nih ya, kalau kita melihat bagaimana kehidupan di masyarakat, terdapat banyak sekali yang namanya kekuasaan ya. Kekuasaan ini bukan hanya kekuasaan pemerintah saja, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan yang lain. Nah, oleh karena itu, kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang disalahgunakan untuk kemudian memperlakukan orang lain tidak sesuai dengan harkat dan martabat, begitu. Baik, yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kesenjangan sosial dan ekonomi ini menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan, ya kan, antara kehidupan orang kaya dan orang miskin. Kalau kita lihat tuh nampak sekali atau nampak. Nah, kalau kita melihat di khususnya ibu kota ya, kelihatan sekali bangunan tinggi atau bangunan mewah di antara bangunan-bangunan yang kurang memadai. Nah, artinya apa? Di sini adalah ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian pemicunya itu adalah tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Nah, apabila kesenjangan sosial ekonomi ini dibiarkan, tentunya nanti akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Contoh nih, perbudakan, kemudian pelecehan, bahkan bisa terjadi perampokan dan pembunuhan karena kesenjangan sosial ekonomi yang sangat mencolok. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Nah, karena sudah di era modern, kemajuan teknologi ini kan memberikan pengaruh yang positif kan. Tetapi pengaruh positif ini juga dapat memberikan pengaruh negatif, tentunya akibat dari tindakan kejahatan seseorang yang menggunakan teknologi. Kalau kalian pernah mendengar nih ya, ada kasus-kasus penculikan yang awal mulanya itu dari pertemanan media sosial, ya kan? Sering banget kita menemukan hal itu. Kasus-kasus seperti dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian hamil di luar nikah akibat dari situs
media sosial akibat dampak kemajuan teknologi. Nah, apabila kasus-kasus ini tidak sesuai dengan, maksudnya jika kita tidak menggunakan teknologi dengan baik gitu ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, tentu penyebab atau pelanggaran HAM itu tidak terjadi. Tapi nyatanya ya seringkali orang menggunakan teknologi untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, yang merampas hak orang lain akibat dari penggunaan teknologi. Oke, adapun kasus pelanggaran HAM ya itu dibagi menjadi dua, pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Adapun pelanggaran HAM ringan adalah memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, meminta orang lain sependapat dengan dirinya. Yang ketiga, melarang orang lain beribadah. Yang keempat, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran. Yang kelima, melarang orang lain berpendapat. Nah, perlu dipahami pelanggaran HAM ringan ini adalah pelanggaran yang tidak pelanggaran HAM ringan ini adalah pelanggaran yang tidak menghilangkan nyawa orang lain. Nah, bedanya pelanggaran HAM ringan dan berat adalah pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran yang menghilangkan nyawa orang lain seperti kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Nah, kalau kejahatan genosida ini adalah kejahatan yang membunuh anggota kelompok atau membunuh sekelompok suku, agama, dan lainnya. Nah, paham ya sampai di sini? Oke. Baik, demikian materi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke, thank you. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.